والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بارك الله فيكم يا شباب والإخوة. نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة. الحمد لله وفقنا الله وإياكم جميعا لهذه العبادة، ونحن في طريقنا لطلب العلم. الحمد لله، نور على نور، خير على خير، الحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة والاجتهاد في هذا السبيل، سبيل العلم والعمل والعبادة لله عز وجل. بارك الله فيكم، حفظكم الله. يا شباب الإخوة، وقبل أن نستمر في مذاكرة كيفية ما يتعلق بالصلاة، أريد أن أذكر أولا أيها الإخوة sebelum kita melanjutkan sedikit tentang murajaah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengingatkan kepada para santri, ya, dalam perjalanan talabul ilmi, subhanallah, hendaknya kita harus super sabar dalam perjalanan talabul ilmi. في طريقنا لطلب العلم أن يجتهد في الصبر. على ماذا؟ sabar untuk meninggalkan maksiat. Subhanallah, ya, sabar untuk meninggalkan maksiat. Ujian talibul ilmi, apalagi di usia antum, ya, subhanallah, apabila tidak ada penjagaan Allah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya, ya, kita akan mudah terjerumus, ya, apalagi di zaman seperti ini, zaman fitnah. Baik, insyaallah perjalanan menuntut ilmu di pondok Riyadhus Shalihin, antum dibersihkan dari syirik, insyaallah. Ya, semoga perbuatan-perbuatan syirik, khususnya syirik besar, dan kita berusaha menjauhkan diri dari syirik kecil, ya, tidak ada dari kita. Termasuk itu ikhwah bid'ah dalam agama, insyaallah, ya, kita akan dibersihkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah, amalan-amalan agama yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga insyaallah kita terus disucikan dan dibersihkan dari maksiat, ya. Namun tetap tidak boleh merasa aman. La haula wala quwwata illa billah. Terkhusus bab maksiat di akhir zaman yang bisa menghancurkan cahaya ilmu, merusak dada kita, kesucian hati kita, maka hendaknya bersabar. Ya, di antara maksiat tentunya ini, ikhwah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, semoga Allah jaga mata kita. Ya, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang beriman supaya menjaga matanya. Allahu Akbar. Allah yang langsung memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lakum wa athhar, itu lebih suci, ya, dan lebih bersih bagi kalian. Para ikhwah, para santri, ya,
an-nadratu sahmun min sihami iblis. Bahwasanya memandang, melihat yang haram ini adalah bagian daripada apa? Yaitu panah-panah iblis yang akan merusak hati kita. Maka ya, setiap kita harus mencoba berusaha untuk menjaga pandangan. Jangan sampai kita bermudah-mudah maksiat, melihat sesuatu yang haram. Dan yang paling dahsyat fitnah, para santri la ilaha, paling dahsyat fitnah yang bisa membinasakan kita, menghancurkan kita, fitnah apa? Melihat wanita yang bukan mahram. Ya, akhi, subhanallah, tundukkan pandangan dari memandang wanita yang bukan mahram kita, baik dia bercadar atau tidak. Ya, apalagi melihat naudzubillah gambar-gambar, foto-foto, ya, video-video yang di sana membuka aurat. La ilaha, kita tidak sadar bahwasanya kita sedang menghancurkan diri kita dan menghancurkan cahaya ilmu kita. Ya, maka para santri sabar. Subhanallah, Allah yang beritakan ghaddul basar, agar kita tundukkan pandangan. Ya, walaupun subhanallah sulit di akhir zaman, ya sudah bismillah. Karena kita ingin menjaga kesucian kita, kemudian cahaya ilmu kita. Ya, maka hendaknya kita berusaha menjaga diri. Yang kedua, ini maksiat telinga. Seorang penuntut ilmu sejatinya harus jijik, ya, tidak suka, benci dengan apa? Suara-suara syaitan, seruling-seruling iblis, dari lantunan musik, alat-alat musik, gitarnya, serulingnya, ya, gendangnya, yang semuanya itu sepakat imam yang empat bahwasanya itu sesuatu yang haram untuk kita dengar. Ya, sekarang kita merasa biasa masuk ke mall kita dengar musik, masuk ke Alfa kita dengar musik, masuk ke pasar kita dengar musik. Bahkan terkadang kita dengar musik dari tetangga kampung kita. Mereka lagi apa? Lagi lagi hajatan misalnya. Subhanallah. Maka ini ikhwah, tutup telinga kita, apalagi sampai menyengaja memasukkan ke telinga kita itu suara-suara musik, lagu-lagu. Ya, maka haramkan untuk diri talibul ilmi. Ya, adapun sekedar mendengar atau kedengaran musik dari luar pondok, lalu kedengaran gimana lagi saudara? Atau antum sedang di mall misalkan, dengar musik gimana lagi? Ya, tidak mungkin juga jalan di mall begini terus. Ya, susah. Ya, namun ketika kita menikmati atau mendengarkan, ikut nge-play begini, Masya Allah, apalagi sengaja memasukkan musik ke telinga antum, maka jangan berharap ilmu antum berkah. Ya, tidak akan nyambung ilmu dengan maksiat. Dan di antara maksiat musik, maksiat telinga, maksiat apa lagi? Tentunya maksiat naudzubillah kemaluan. Ya, maksiat kemaluan. Semoga Allah jaga semuanya. Ya, maksiat kemaluan. Maka hendaknya tadi itu adalah bagian atau hasil daripada mata kita yang tidak terjaga. Maka hendaknya kita takut kepada Allah SWT. Maksiat lagi, maksiat lisan, ya, dan mulut, berkata-kata kotor, ya, berkata-kata jorok yang tidak pantas diucapkan oleh seorang talibul ilmi, apalagi sampai mendolimi orang lain, mencaci, memaki, ya, membuli dan seterusnya. La, naudzubillah. Dan barometer seseorang juga dilihat dari lisannya. Tidak kalah penting maksiat perut, ya, tidak kalah penting maksiat apa? Maksiat perut. Naudzubillah. Akhi,
pastikan tidak ada satu titik air pun, setetes air pun masuk ke mulut kita dari makanan dan minuman alam. Na'udzubillah. Jangan kita bermudah-mudah. Kita belanja nggak bayar, kita mengambil barang teman kita, sering ulang, ya Allah sederhana, ngambil odol teman, atau ngambil sabun cair teman, nyuci bermudah pakai sabun teman tanpa izin. Wallah, baju itu dipakai sholat. Jangan berharap sholatnya sempurna di sisi Allah. Ya, gigi, kosok gigi bersih, setelah itu dia sholat. Jangan berharap sholatnya sempurna di sisi Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang haram di giginya, pasta gigi hasil gosok. Masuk ke masjid menggunakan sendal orang lain, ya, maka jauhi perbuatan-perbuatan zalim, apalagi yang kita makan, yang kita pakai, ya. Jangan bermudah-mudah, hendaknya kita ya jauhkan diri dari maksiat. Kenapa? Karena subhanallah, ya, merupakan syarat bagi talibul ilmi untuk membersihkan diri dari maksiat. Karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, ilmu cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Barakallahu fikum. Itu saya ingin ingatkan, ya. Semoga Allah SWT jaga antum semuanya dari melakukan dari perbuatan maksiat. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga kemaluan. Waladina hum li furujihim hafizun. Allah yang bilang mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya, ya, jaga tangan, jaga kaki, jangan maksiat kepada Allah SWT. Maka siapa yang berusaha mujahadah meninggalkan maksiat, insyaallah, ya, Allah SWT akan berkahi hidupnya, akan bercahaya, dan insyaallah ilmu dan kesolehan akan dekat dengannya. Barakallahu fikum. Baik, perhatikan kesini semuanya. Yang tidur, ya, dibangunkan. Hafizakumullah. Ya. Kemarin ayyuhal bil amas istidadat lis salat intahaina. Ya. Kita sudah selesai. Ya. Laisa waqtu naum ya sabab. Waktu naum laisa bi waqti. Perhatikan. Ya. Kita sudah selesai persiapan salat. Ya. Ini siapa yang tidur? Ya. Qailulah tidak. Qailulah tidak. Antum qailulah tidak. Tidur siang. Gimana? Kenapa? Ini penyakitnya sekarang. Ya. Kalau menyelisihi sunnah dan menyelisihi pondok pasti begitu. Ya. Biasa. Ya, Ustaz tadi juga ada acara sampai jam 2. Tapi sumpah enggak mungkin bagi Ustaz tidak tidur. Alhamdulillah dapat tidur 1 jam, jam 3 bangun. Alhamdulillah segar lagi. Ini otak sudah sakit. Jadi pagi ibadah subuh, ya, digunakan untuk berpikir, usul ini, usul itu, sakit kepala, istirahat. Apalagi antum di kelas, lalu tidak tidur siang, ya, mungkin harus dipastikan, ya. Maksudnya betul-betul Imam Abu Zur'ah mengatakan, ya, ketika tidak datang tidur pun aku berusaha untuk tidur. Minimal aku menyelisihi syaitan. Karena kata Nabi Kiru fa inna syaitana la yaqim. Ya, tidurlah siang karena syaitan tidak pernah tidur siang. Ya, ini siapa yang tidur ini? Tidur siang tidak? Tidur siang tidak? Tidak tidur siang. Ngapain? Bisa ingin dengar. Urid anas lima. Kenapa tidak tidur siang? Waktunya sempit atau gimana? Nyelisih sunnah pasti mana? Kenapa tidak tidur siang? Tidur siang? Tidur siang? Jangan-jangan nggak pernah tidur siang ini. Biasakan. Jangan selisih sunnah. Ya, jangan selisih sunnah, tidur siang. Dan tidur siang sehat.
dan tidur siang membantu kita salat malam. Ya, kalau tidak tidur siang maka salat malam dominan lewat. Berat. Ya, terlalu capek, terlalu letih. Ya, otak kita terkuras, badan terkuras. Maka sulit untuk bangun malam. Ya, para ulama menyebutkan di antara cara untuk mudah bangun malam yaitu tidur siang sebentar. Perhatikan ini siapa yang tidur? Syekh. Dan biasa. Ya. Ini sudah waktunya kita bergerak talibul ilm. Ya, menuntut ilmu di masjid tidur, di kelas tidur. Kapan mau menuntut ilmu? Perhatikan. Ya, subhanallah. Sungguh-sungguh. Tapi perhatikan sih. Matanya ke sini. Ya. Karena Nabi ketika mengajarkan salat, beliau ya memperlihatkan dirinya kepada para sahabat. Baik, dan jangan diremehkan. Nah, dan semoga hal-hal yang terkait persiapan salat ya ini sudah antum amalkan. Dan sepertinya Ustaz Bada Asar di sini hanya bisa 3 hari saja ke depan. Karena pada Allah teman-teman di Hufaz minta dan mereka punya waktu cuma pada asar. Jadi di sini Ustaz hanya bisa 3 hari. Memberikan kalimat sedikit seperti umum-umum saja. Ya. Nah, untuk memberikan semangat, motivasi, mengingatkan. Ya. Maka Allah alam nanti Ustaz akan bagi harinya di sini 3 hari di Hufaz. Karena teman-teman Hufaz, Ustaz Abu Hamzah minta Ustaz Fakhruddin kapan di Hufaz? Ya, dan kami ada waktunya pada asar. Maka insyaallah nanti dilanjutkan sisa harinya bersama Ustaz Aslah atau Ustaz Muizzuddin atau yang lain. Tafadhal ya, sampai jam 4 manfaatkan waktu ya untuk kita menambah sedikit nasihat ilmu. Baik, perhatikan. Setelah kita ba'da al-qiyam mustaqbil al-qiblah wan niyyah thumma ya nukabbir takbiratul rukn. Ya, perhatikan di sini. Maka selanjutnya bismillah kita mulai salat. Salat diawali dengan takbir. Perhatikan semuanya ke sini. Takbir pertama, at-takbirul awal huwa ruknun fi shalah. Ya. Takbir pertama itu rukun dalam salat. Jadi kalau ada seorang salat lalu dia biasanya yang masuk datang ke shaf, langsung masuk ke shaf, langsung dia tidak takbir, maka tidak sah. Karena miftahus shalah at-takbir. Ya, kunci pertama salat, pembuka salat takbir. Maka ini takbir disebut takbiratul ihram, dan takbir yang satu ini rukun. Adapun takbir yang lain nanti apa? Wajib, tidak sampai rukun. Ya. Maka siapa yang tidak takbir di awal tidak sah. Dan bacaan takbirnya ma'ruf, semuanya tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. La. Allahu Akbar. Idza kana huwa imam yarfa' sawtah hatta yasma'al ma'mum. Ya. Kalau dia imam maka biasa angkat suara Allahu Akbar dan tidak mengapa pakai sini, pakai ini. Ya. Mukabir saut. Dan di zaman sepeninggalan sebelum meninggal Nabi, suara Nabi sudah agak sedikit lirik, maka ada suara kedua yaitu Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dilakukan di zaman yaitu menjelang Nabi wafat. Dan Allah alam sampai hari ini masih digunakan di 2 masjid. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau antum ke Masjidil Haram itu ada suara kedua. Masjid Nabawi juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini mengamalkan sunnah itu, tapi tentunya dengan kebutuhan. Ya, karena memang jamaahnya jutaan, khawatir tidak sampai. Ya, walaupun sebetulnya dengan pengeras suara
Namun kita katakan wallahu alam itu menjadi budaya yang diamalkan di dua tanah suci, ya, Makkah dan Madinah. Tapi perhatikan sih. Itu takbir apa namanya? Ihram. Ya. Lalu disunahkan oleh ikhwah, para santri lihat ke sini, ustaz lihat ke sini. Ya, subhanallah, kenapa harus kita betul-betul detail? Karena begitu detail Nabi dan sahabat mengajarkan salat. Sampai disebutkan bagaimana jarinya. Ya, apakah rapat, apakah renggang? Ya, sampai mana mengangkatnya. Baik, agar kita betul-betul mengamalkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka perhatikan ini semuanya. Ya. Perhatikan ini siapa lagi yang masih tidur? Perhatikan. Datang ke ini, ya. Perhatikan. Dan bercanda, perhatikan. Ya, perhatikan sini kawan. Sebelumnya Ustaz ingin sampaikan juga, ketika antum bilang Allah, maka otomatis mata antum ke tempat sujud. Allah, ya, otomatis mata antum ke tempat sujud. Ya, idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardh. Nabi kalau sholat dia tundukkan pandangannya dan melihat itu ke bumi, maksudnya ke tempat sujud. Berarti kan, Rahman, kamu tidak tidur siang ya? Tidak tidur siang kan? Tidak tidur siang. Ini penyakit. Ya. Dan yang lain juga sama. Ya. Perhatikan semuanya. Ikhwah. Sekali lagi, ya, sholat sepanjang sholat wajib melihat tempat sujud. Ya. Diharamkan kita mengangkat apalagi tengok-tengok. Baik. Kemudian ya, kita mengangkat tangan. Perhatikan semuanya. Disunahkan mengangkat tangan. Lihat ke sini. Dalam keadaan jari la yufarrid wa la yandam. Tidak di begini. Tidak juga dirapat. Lah. Tapi seperti biasa. Ya. Posisi jari ikhwah yaitu luas, tidak rapat, tidak juga seperti begini. Ya. Apalagi beginilah. Perhatikan ke sini tangannya. Lihat, tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Lalu telapaknya dihadapkan ke kiblat di depan dada di sini. Ya, bukan di samping. Tapi di depan dada. Lalu diangkat sejajar pundak hadwa mankibai dalam riwayat Abu Dawud. Ya, sejajar dengan pundak atau syahmati udunai atau daun telinga. Ya, subhanallah, begitu detail. Ya, maka lihat ke sini semuanya, perhatikan ikhwan. Allah, tangan tidak direnggangkan, tidak dirapatkan, dan sejajar yaitu pundak. Allah, atau diangkat sedikit sejajar daun telinga. Ya, Nabi bahasanya apa? Yuhadi itu sejajar. Ya, bukan yalmas. Ada sebagian orang akhir lihat ke sini. Allah menempelkan tangan ke telinganya lah. Ya, bukan begitu caranya. Betul Nabi mengatakan sejajar daun telinga. Ya, lafadznya apa? Sejajar, bukan nempel. Ya, maka yang sahih sekali lagi Allah. Perhatikan semua di sini. Lalu atau Allah. Ya, nah, ya. Coba semuanya ikuti Ustaz. Ya. Para santri khususnya ikuti Ustaz ya. Siapkan. Kenapa ini tangannya begini? Siap. Iya.
Ayo, bismillah. Kita angkat tangan kita. Allah. Santri. Lihat, pastikan lihat tangan mana itu di belakang sudah bisa apa gimana? Kelas berapa itu? Kenapa tidak angkat tangan? Yang di belakang sekali. Nah, perhatikan semua santri khususnya semua. Itu siapa yang nyender? Santri atau siapa? Nah, coba ayo, jangan merasa sudah bisa lalu antum tidak mengikuti. Perhatikan sih. Remeh tidak remeh. Ini salat, ini besar dan kita mau baca. Ulangi lagi. Allah. Allah. Ya, pastikan dulu lihat tangan tidak nempel. Tangan tidak renggang. Oke? Tapi biasa luas. Diangkat sejajar pundak. Baik. Dan lihat ke sini, ya telapaknya menghadap kiblat. Dan di arah depan dada kita begini. Ya. Baik. Sekarang yuk yang kedua, sejajar daun telinga. Allah. Lihat. Masing-masing bisa ya. Nah, perhatikan yang di belakang kenapa tidak angkat tangan. Nah, perhatikan. Ya, seperti ini. Baik. Jazakallah. Baik. Sudah jam 4 ya. Naam, insyaallah kita pelan-pelan. Yang penting yang sudah dipelajari jangan sampai tidak diamalkan. Karena di praktek ya kita butuhkan setiap hari ya. Lihat sekali lagi, lihat Ustaz sini. Allah. Ya. Allah, mata ke tempat sujud. Lalu tangan Allah. Ya. Gitu. Dan tentunya hadirkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Gagah. Antum sedang menghadap Allah, maka hanya Allah yang Maha Besar yang kita ingat. Ya, makanya ketika sholat, awas, jangan sampai sholat merawang pikirannya kemana. Ecek-ecek diingat, apa? Ingat makanan, ingat jajan, ingat ibu, ingat emak. Nah, ya. Ingat apa lagi? Ya Allah, baru bilang Allahu Akbar. Ya, lalu antum ingat yang remeh-remeh lah. Berarti antum kurang paham makna Allahu Akbar. Oleh karena itu Allah katakan, aqimis sholata li dzikri. Ya, tegakkanlah salat untuk ingat aku saja. Ya, maka kita hanya mengingat yang Maha Besar, yang tidak besar kita tidak ingat. Ya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ya syabab. Baik itu ya ikhwan. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.